Halo semuanya, perkenalkan saya Torik Atala Briliano dari program Studi Hubungan Internasional BINUS University. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Opini Publik Asing Terhadap Demo 25 Agustus sampai 3 September di Indonesia. Peristiwa ini bukan sekedar protes biasa, pemicunya sangat kompleks, mulai dari tuntutan pembubaran DPR, sorotan terhadap tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak masuk akal, mencapai 100 juta per bulan, hingga isu biaya pendidikan, kenaikan pajak bumi dan bangunan, serta penolakan revisi UU TNI. Mengapa penelitian ini penting untuk kita bahas? Karena dalam hubungan internasional, protes seringkali dikaitkan dengan ketidakstabilan politik. Opini negatif dari luar negeri bisa berdampak langsung dan nyata terhadap investasi, industri pariwisata, hingga hubungan diplomatik Indonesia. Untuk membedah masalah ini, ada dua teori yang peneliti gunakan. Pertama, atribut agenda setting teori. Media tidak hanya menentukan isu apa yang penting, tapi juga bagaimana publik harus menilainya dengan menonjolkan sifat tertentu. Misalnya, melabeli aksi sebagai demokratis, alih-alih anarkis. Kedua, propaganda model. Media massa tidaklah netral. Pembingkaian berita seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik dari negara asal media tersebut. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif interpretatif dengan teknik critical discourse analysis atau analisis wacana kritis. Sumber data utamanya adalah akun Instagram Al Jazeera English. Mengapa? Karena Instagram adalah ruangan publik digital yang memungkinkan audiens global memberikan reaksi langsung dan subjektif melalui kolom komentar. Peneliti membagi temuan menjadi dua kategori besar. Yang pertama, atribut media. Apa yang ditulis oleh Al Jazeera English seperti judul, caption, dan visual. Atribut publik, bagaimana respon audiens asing di kolom komentar. Data dikumpulkan hingga mencapai titik jenuh di mana tidak ada lagi tema baru yang muncul. Hasil diskusi penelitian ini ternyata media internasional secara sistematis membentuk opini publik. Dominasi terbesar dalam pemberitaan adalah government failure atau kegagalan pemerintah yang muncul sebanyak 502 kali dan mendominasi 54,9% atribut media. Media membingkai kerusuhan ini bukan sebagai kejahatan jalanan, tapi sebagai akibat ketidakmampuan pemerintah dan korupsi. Dampaknya apa sih ke publik asing? Ternyata fenomena ini menarik, karena media membingkai demonstran sebagai pejuang demokrasi, atau atribut pro-demokrasi. Publik asing memberikan simpati yang tinggi dengan kode N sama dengan 296. Narasi berubah dari anarki menjadi perjuang keadilan. Tapi ada paradoks di sini. Meskipun simpati reaksi emosional tertinggi dari publik asing justru adalah worried or anxious atau cemas sebanyak 336 respon. Mereka cemas akan instabilitas keamanan Indonesia. Sesuai teori propaganda model, media asing juga sangat menekankan atribut ekonomi. Ini bukan tanpa alasan. Penekanan pada risiko ekonomi ditujukan untuk memberikan sinyal kepada investor global tentang risiko pasar dan stabilitas jangka panjang di Indonesia. Kesimpulannya adalah, opini publik asing tidak terbentuk secara alami. Media internasional secara sengaja mengkonstruksi demonstrasi ini sebagai perjuangan keadilan untuk memancing simpati. Namun, di saat yang sama, mereka menggunakan narasi tersebut untuk memetakan risiko finansial demi kepentingan ekonomi negara mereka sendiri. Di mata dunia, Indonesia akhirnya dilihat sebagai negara yang gagal mengelola aspirasi rakyatnya sekaligus pasar yang berisiko. Sekian, terima kasih.